Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu Rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ya ayyuhan nas ittaqillaha haitsu ma kunta. Ifani fid din a'azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan ini terucap lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, saya mengajak kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa istiqomah di atas ketaatan, di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat terkait materi khutbah Jumat dengan judul memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan. Memaksimalkan 3 ibadah di akhir Ramadan. Ibn Fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Merupakan nikmat yang azim, nikmat yang besar kepada para hambanya, yakni Allah Jalla wa'ala menjadikan waktu-waktu spesial yang penuh dengan barakah, hikmah, agar para hambanya memanfaatkan kesempatan emas tersebut dan berlomba-lomba meraih barakah sebanyak-banyaknya. Di mana? Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah.
Maka selayaknya seorang muslim benar-benar merasakan dan menjiwai nikmat yang besar tersebut. Namun nikmat yang besar, yang azim tersebut akan segera meninggalkan kita. Bulan Ramadan akan segera berlalu. Hendaklah kita muhasabah diri, mengevaluasi diri kita masing-masing tentang apakah yang sudah kita perbuat pada bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan ini akan menjadi saksi di hari akhirat kelak atas semua perbuatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Semoga semua kebaikan yang kita lakukan setelah menyadari berbagai kesalahan dan kekurangan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Ibn Fiddin a'azakumullah, mengakhiri bulan Ramadan penuh dengan barokah ini, Allah Jalla wa'ala mensyariatkan kepada kita beberapa ibadah yang agung yang bisa menambah keimanan kepada Allah Jalla wa'ala dan bisa menyempurnakan ibadah kita serta semakin melengkapi nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ibadah-ibadah tersebut diantaranya zakat fitrah, takbir pada malam Id, dan sholat Idul Fitri. Ibn Fiddin a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang pertama yakni zakat fitrah bagi setiap kaum muslimin, di mana zakat fitrah ini ditunaikan dengan mengeluarkan 1 sa' bahan makanan pokok sebagai pembersih bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dan sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, ngani Bani Abbasin qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi min lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkara keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibadah bidin azakumullah, karena zakat fitri ini merupakan kewajiban kita semua, maka hendaknya kita melaksanakannya dengan benar dalam rangka mentaati perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang kedua di penghujung
Ramadan, yakni ibadah takbir. Allah Jalla wa'ala telah jelaskan dalam firman-Nya, termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan berikanlah kepadamu supaya kamu bersyukur. Takbir ini diucapkan dengan suara keras oleh kaum laki-laki, namun bagi kaum wanita maka takbir ini dilakukan dengan suara yang pelan. Nah, Ibnu Fiddin, azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang ketiga, yang terakhir, yakni ibadah sholat Id. Dalam rangka melaksanakan ibadah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para laki-laki dan wanita, hingga para wanita perawan atau pingitan, serta orang yang tidak memiliki kebiasaan keluar rumah untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka semua, termasuk wanita yang sedang haid, diperintahkan untuk keluar agar dapat menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Para wanita yang sedang haid tentunya harus menjauh dari tempat sholat sehingga tidak duduk di tempat sholat Id, namun juga tetap keluar. Nah, Ibnu Fiddin, azakumullah, hendaknya para lelaki keluar dalam keadaan bersih, memakai minyak wangi, serta mengenakan pakaian yang terbaik mereka. Namun bagi kaum wanita hendaknya keluar tanpa berhias dan menggunakan wewangian. Disunahkan juga saat berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, kecuali ada uzur, ada hambatan, rintangan seperti tidak mampu berjalan dan karena jauh tempat sholat Idnya. Termasuk amalan sunnah pada hari itu juga adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Beberapa biji kurma dalam jumlah ganjil 3, 5 atau lebih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna wa witr. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sehingga makan beberapa kurma dan memakannya dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah 3 ibadah yang disyariatkan di penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya sehingga bisa melaksanakannya ketiga ibadah tersebut, dan semoga Allah pertemukan Ramadan tahun berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ifani fidina azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Orang yang paling cerdas, na'am, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Berulang kali kita sampaikan di akhir khutbah, orang yang cerdas, jamaah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk amal berikutnya. Kematian, jamaah, memutuskan berbagai nikmat. Kematian, jamaah, akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walau berada di bangunan yang kokoh, tinggi, tatkala jatah umur yang telah ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.